Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali sahabat setia penonton Instagram HNI Tanah Laut dimanapun Anda berada. Hari ini edisi Sabtu 12 Ramadan 1442 Hijriah. Di obrolan santai kali ini bersama saya Sandi Samudra, disiarkan langsung di studio mini HNI Tanah Laut. Tentunya dengan tema kita pada hari ini, yaitu keamanan pangan asal hewan. Dan juga kita hari ini kedatangan tamu atau narasumber kita yang akan menyampaikan materi, yaitu Kanda Dr. Warih Nugroho. Beliau merupakan salah satu dokter hewan di Kabupaten Tanah Laut, juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Baiklah teman-teman, untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kanda saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Kanda puasanya. Alhamdulillah lancar ya. Ya. Gimana teman-teman yang di Instagram Live nih? Alhamdulillah, semoga hari ini puasanya lancar dan diberi kesehatan di masa-masa yang seperti ini ya. Ya. Cuaca juga nggak karuan. Ya. Ya baiklah kepada teman-teman, karena sudah waktunya beliau menyampaikan materi. Baiklah Kanda bisa langsung dipaparkan mengenai keamanan pangan asal hewan. Silahkan Kanda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang di Instagram, sahabat Instagram HMI Tanah Laut yang saya hormati, adik-adik HMI cabang Tanah Laut, HMI cabang HMI Komisariat Tanah Laut, HMI cabang Banjarbaru ya. Iya. Hari ini kita membahas keamanan pangan asal hewani. Kenapa saya memilih tema ini? Karena kita tahu pada bulan puasa ini kebutuhan pangan asal hewan, terutama kebutuhan telur, daging maupun susu ini cukup besar ya. Jadi salah satu ibaratnya kebutuhan pokok yang paling banyak dicari oleh masyarakat umum, terutama di hampir semua masyarakat ya di bulan puasa ini. Jadi kita harus cari bagaimana telur, susu maupun daging yang bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Nah, kita tahu bahwa untuk memilih dan memilah protein hewani itu ada konsep namanya konsep ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Su aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, Ya. nanti kita akan bahas bagaimana itu aman, apa itu sehat, apa itu utuh, dan apa itu halal. Nah, monggo langsung kalau mau dialog kita jalankan kita aja. Jadi Kanda gini, jadi mayoritas yang paling banyak dicari oleh masyarakat itu kan protein. Ya, betul. Nah, jadi bagaimana tuh jika seandainya kebutuhan protein di dalam tubuh itu tidak terkendali dan harus seimbang di bulan Ramadan ini? Bagaimana solusinya Kanda? Nah gini, sebenarnya konsep protein itu kan kita gini ya, untuk protein sebenarnya dalam tubuh itu kan dia perlu protein untuk membangun tubuh, Iya. sama untuk berarti mengganti sel-sel yang rusak. Nah sebenarnya kalau protein terlalu banyak kan bisa disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Nah ini yang kita bahas sekarang adalah bagaimana sih kita, apalagi kalau bulan Ramadan ini kan banyak sekali pangan untuk manusia itu ya. Iya. Itu banyak sekali yang dicari dari protein hewani kan. Maksudnya kita banyak nyari daging ya kan, nyari daging, nyari telur ya kan, nyari susu untuk buka puasa, untuk sahur, untuk ya minimal untuk buka puasa, untuk sahur, takjil dan sebagainya. Nah kenapa kita perlu protein? Karena protein itu cepat untuk proses metabolisme cukup cepat, sehingga bisa merecover kondisi tubuh ketika sudah setelah kita puasa 13 jam gitu kan, ya kan, 13 sampai 14 jam kan gitu. Jadi untuk recovery kan lebih cepat protein. Jadi kan di dalam susu, telur, dan daging itu kan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat juga. Nah, itu kan lebih cepat untuk membangun recover dan membuat kita fresh kembali. Ya, jadi disimpan dalam bentuk lemak dari protein itu tadi supaya puasa kita kuat ya kan, Yeah. supaya puasa kita tuh tetap bertahan gitu kan, tidak lesu, tidak lemah dan hal-hal lainnya yang membuat
ibadah kita menjadi tidak maksimal. Gitu kan ya. Kanda. Iya. Nah Kanda, jadi setelah dampak dari mengkonsumsi pangan asal hewan ini yang tidak aman itu apa? Bagaimana dampaknya? Sebenarnya gini, kalau yang tidak aman ya, Iya. sebenarnya konsep keamanan pangan itu kan tadi saya udah bilang ada aman, sehat, utuh, dan halal. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan aman? Aman di sini adalah makanan yang tersedia, yang makanan asal hewan itu harus aman, itu aman dari kontaminasi. Apa itu kontaminasi? Ya pencemaran lah. Oh iya. Cemarannya dari mana? Dari mikroba. Misalnya contoh dagingnya itu penyimpanannya kurang baik sehingga rusak Iya. atau sedikit busuk. Iya. Telur misalnya cara penyimpanan telur kurang bagus atau kelamaan Iya, misalnya. kelamaan. Nah, sehingga ada cemaran mikroba. Atau bahkan yang lagi in ada cemaran antibiotik di situ. Misal ini hewan nih sakit, Iya. ayam atau sapi ini habis disuntik, itu kan ada habis disuntik hari ini, sore pagi tadi disuntik, sorenya disembelih, itu kan masih ada residu obat yang di situ, itu nanti membahayakan menurut manusia. Oh, iya. Kemudian yang kedua sehat. Sehat ini artinya protein hewani tadi, ya daging, ya telur, ya susu tadi menyehatkan, artinya mempunyai komposisi nutrisi yang lengkap, yang cukup sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya. Utuh, nah utuh ini yang kadang-kadang dicampur aduk. Namanya utuh tuh jangan dicampur-campur. Ya namanya daging ayam ya full daging ayam, jangan dicampur sama daging ayam yang tiren atau dicampur pakai ayam yang dikasih formalin. Ya sudah, nah ini jangan. Kemudian telur ya utuh, telur yang bagus. Jadi kalau beli telur 1 kilo atau 1 rak ya umurnya harus sama, jangan yang umurnya macam-macam. Nah, beda-beda kan ya. jadi kadang-kadang umurnya Iya. beda-beda, sehingga ketika pas disimpan kok ada yang busuk, ada yang enggak. Nah, ya. Terus kemudian daging, namanya daging kan ada daging sapi, daging ayam, dan daging sapi ya daging sapi, jangan campur daging kambing atau campur daging yang lain gitu kan. Itu yang kita bahas. Nah, tadi kan Kanda mengatakan ada ayam tiren sama yang formalin. Nah, jadi Kanda gini, kita kan tema kita keamanan pangan asal hewan. Jadi kan masyarakat itu bagaimana sih Kanda cara kita mengenali makanan asal hewan itu yang sehat supaya tidak mengandung formalin misalkan, tidak yang Kanda jelaskan Iya. tadi. Nah, itu bagaimana Kanda? Ya, yang tadi kan kita masih bisa aman, sehat, utuh ya. Yang tadi ada yang belum ya, Iya. halalnya belum ya. Halal dulu. Nah, konsep halal ini ya gampang-gampang susah ya. Kita taunya itu telur halal, Iya. ayam halal, Halal. disembelihnya halal. Daging sapi yang nyembelih muslim halal lah, itu daging sapi halal. Tapi ternyata ada faktor yang mempengaruhi kehalalan tersebut. Iya. Contohnya paling gampang nih, kalau untuk ayam atau sapi itu contohnya faktor penyembelihan. Oh iya. Bagaimana sih menyembelih yang halal lah, itu nanti akan kita bahas di lain waktu. Ya, Iya. itu yang itu 1 semester sendiri aku kuliah. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana sih untuk mengenal ciri-ciri protein yang bagus lah, protein hewani yang bagus ya, kita bahas dari satu-satu. Jadi kalau kita bahas protein hewani itu ada 2, ada namanya bahan asal hewan dan ada juga namanya satu lagi produk pangan asal hewan itu. Pangan Produk asal pangan hewan. hewan ya. Oh iya. Jadi bahan asal hewan itu yang utuh ya, Iya. kayak telur, daging ya kan, Iya. susu Nah. kan ya. Kalau yang produk yang lain ya, misalnya ada nugget, ada pentol, ada apa kayak susu, sosis Iya. ya kan, terus susunya Oh, sudah iya. UHT, ada yogurt, ada yang lain-lain, Nah. es krim, nah itu Iya, itu kan termasuk roti. Iya. Nah, sekarang kita bahas yang bahan utuhnya dulu aja. Kalau kita bicara telur aja dulu yang paling gampang, paling banyak dicari Iya. orang nih sekarang. Itu sudah menjadi Itu makanan paling kayaknya favorit di Indonesia kalau- kayak gitu kan dah. Kalau telur ini protein yang paling murah ya, kayaknya. Karena udah dijangkau. udah dijangkau, kemudian hampir setiap rumah tangga mesti ada telur. Iya. Dan dia paling cepat di Proses paling cepat memasak. diproses ya. Ah. Proses pemasakan paling cepat ya. Iya. Nah, Iya. telur ini kita ada beberapa jenis telur yang bisa dikonsumsi ya. Iya. Yang pertama emang telur, konsumsi telur ayam ras.
Ya, memang dia memang telur ayam ras memang disebut telur konsumsi. Kenapa? Karena memang peternakan ayam ras petelur itu memang diciptakan untuk bertelur tanpa ada pembuahan. Jadi memang dia diciptakan untuk bertelur. Jadi memang tiap hari dia mau khusus konsumsi. Jadi satu ayam tuh dia bertelur satu butir per hari. Itu karena telur ayam ras yang biasa kita beli di warung atau di warung. pasaran. Nah, kemudian ada namanya telur itik, ya kan, yang biasa kita jual telur bebek ya. Kemudian ada namanya telur puyuh, ya kan? Ya, telur puyuh. Nah, ada telur ayam kampung misalnya, ya kan, yang lebih kecil kan. Kurangnya daripada dibanding telur Itu ayam ras lebih mahal ya, Iya. karena ayam kampung itu relatif lebih berlepasan. Kalau ayam ras kan dia di kandang, Iya, perlakuan sedemikian rupa, ya kan, untuk bertelur. Nah, kemudian ada lagi yang harganya murah, ada namanya telur invertil. Apa itu? Telur invertil. Nah, saya baru dengar ini nah, kan. benarnya. Telur invertil adalah biasanya pada breeding ya, biasanya pada breeding itu apa ya? Ya kayak pada breeding ayam sebenarnya untuk para penghasil bibit ayam. Untuk penghasil bibit ayam itu biasanya dalam satu periode bertelur mesti ada yang tidak jadi, tidak ada embrionya. Tidak ada embryo. Yang tidak ada embrionya. Nah, itu yang dinamakan telur invertil. Nah, kalau istilah yang umum namanya telur putih ya. Oh iya, saya pernah lihat. Nah, telurnya putih, ukurannya agak lebih gede dikit. Nah, beda daripada itu telur invertil. Nah, itu sebenarnya bukan telur konsumsi ya sebenarnya, tapi itu sebenarnya telur bibit, tapi yang tidak jadi. Tapi karena ya beberapa faktor ya, kan harganya murah, harganya murah dijual. jadi dibikin konsumsi. Konsumsi. Iya. Nah, ada juga yang telur yang invertil tapi memang boleh dikonsumsi karena mungkin ayamnya di sana mungkin baru pertama kali bertelur. Contohnya ketika ayam tuh gede, telur tuh gede tapi ternyata kuning telurnya dua, pernah lihat? Pernah. Nah, itu namanya double yolk. Itu aman gitu. Tapi memang nggak bisa ditertaskan. Dan itu ayam, hampir semua jenis ayam terus unggas tuh hampir semuanya juga pernah alami hal seperti itu. Nah, cara ngetes paling gampang telur itu yang bagus atau enggak tuh bikin larutan garam 10%. Berarti kalau Anda punya 10 gram garam ya, campur sama air 100 ml, ditaruh diaduk sampai dalam gelas ya. Dalam gelas kemudian diaduk sampai homogen ya. Sampai larut betul. Sampai larut. Anda celupin aja telur itu. Kalau telur itu tenggelam berarti itu bagus. Tapi kalau telur itu mengambang kurang bagus. Iya. Apalagi kalau telur itu di tengah ya, melayang. Itu berarti itu udah mulai ada kerusakan. Iya. Kalau telur itu ngambang berarti itu telur udah jelek, udah akhir. Itu aja sudah secara simpel. Kalau di ibu rumah tangga atau adik mahasiswa atau anak kos lah, untuk membedakan antara untuk telur yang bagus dan ini telur bagus atau tidak enggak sih? bagus ya Anda ya. Misalnya Anda sudah nyimpen telur nih, disimpan di kulkas selama penyimpanan telur kan yang bagus kan kalau suhu kulkas ya. Di kulkas tuh jangan di pintu sebenarnya. Iya. Karena pintu kulkas tuh suhunya sering berbuka tutup di dalam. Jadi kalau suhunya tuh antara 0 sampai 5 itu bisa tahan seminggu. Asal stabil ya. Nah, itu kalau suhu 0 sampai 5. Kalau udah seminggu Anda ragu gitu kan, ini masih bagus atau enggak? Ya udah cemplungin aja dulu. Bagus gak ya? Jadi hitungannya larutan garam 10%, cemplung. Anda coba ya. Coba. Ya. Anda bisa cek mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau emang enggak seperti itu, Anda coba kalau Anda buka, harusnya kalau telur yang segar itu antara kuning telur dengan putih telur tuh batasnya jelas. Terus putih telur juga ini ya, setol bentuknya kompak gitu kan. Coba kalau makin lama kan makin cair ya. Makin cair. Itu yang bedakan. Tapi yang paling simpel ya itu aja. Nyemplungin aja dalam air garam. Itu lebih simpel kayak tidak merusak telurnya juga. Tidaknya kalaupun telurnya masih misalnya telur itu mengambang ya, bukan mengambang melayang.
kalau telur itu melayang itu kan masih bisa dikonsumsi, tapi harus cepat. Misalnya hari ini melayang, udah langsung hari ini masak gitu. Langsung dikonsumsi Langsung saat dikonsumsi. itu juga ya. Ah. Tapi kalau sudah mengambang ya biasanya udah ada perubahan, perubahan struktur, perubahan dari kuning telur maupun putih telur biasanya udah rusak ya. Biasanya kalau dibuka kayak gini pecah sudah sih. Iya. Nah, itu telur tadi sudah. Sekarang kalau daging gimana? Daging, Kak? nah. Ayam misalkan. Ayam, nah, Anda lihat daging ayam, kalau Anda yang pertama biasanya daging ayam itu kan bisa ya antara kepala sama daging badannya, ya, karkas ya istilahnya. Ya. Nah, Kalau Anda lihat di karkas, Anda lihat warna daging ayam warnanya apa? Agak putih. agak putih. Putih ya, agak putih agak kuningan ya. Jangan pilih yang merah. Kenapa? Kalau merah itu biasanya udah lama. Paling gampang ngecek bagian sayap, dicek. Nah, ini kalau ada slide-nya enak ya. Cek bagian sayapnya. Kalau sayapnya kebiruan, nah ini berarti ada udah lama. Udah lama misalnya udah. Ya. Atau penyimpan kurang bagus atau udah mati beberapa hari yang lalu. Oh. Sama kalau ayam itu, nah terutama kalau Anda cek bagian kepala. Bagian kepala nih. Siapa yang suka kepala ayam nih? Yang suka yang dimakan ya. Biasanya kan Ya, di saya suka. Nah, ketika Anda masak kepala ayam, Anda cek di situ ketika disembelih itu posisinya harusnya dia sepertiga bagian atas. Bukan terlalu atas, bukan terlalu bawah. Iya. Jadi sepertiga bagian atas. Jadi kalau leher, nah leher di sini ya, ini leher ya, Ya. di sini nah, sepertiga. Nah, terus apa yang putus di situ? Yang putus adalah saluran nafas, Saluran pernapasannya. saluran pencernaan, kemudian ada pembuluh darah. Oh, tiga. Pembuluh darahnya ada dua ya, di situ ada vena dan arteri. Nah, di sini, terus ada nafas sama tadi pencernaan. Pencernaan. Jadi ada kerongkongan, ada tenggorokan, ada vena dan arteri. Ini harus putus. Nah, Anda cek di situ, iseng aja di situ. Pembuluh darah itu arteri itu dua, sepasang ya, arteri sepasang, vena sepasang. Itu harus putus. Nah, jangan kadang-kadang ada yang putus sebelah, Tidak rata ya. tidak rata. Tidak Nah, merata. Ada yang putus sebelah, ada yang putus ini. Ya, Itu sih yang seperti itu ya. Membedakan daging ayam. Ayam. Ya kan ada. Nah, kalau kan ini sudah dekat Lebaran. Biasanya Lebaran kan identik dengan masakan rendang. Habis itu yang daging-dagingnya selain daging ayam lah, bisa daging sapi atau daging kambing. Nah, itu kan apakah juga ada cara membedakannya antara daging itu sudah lama atau daging itu masih baru? Kalau daging nasi baru tuh biasanya warnanya agak segar ya. Iya. Merahnya merah segar. Iya. Terus, nah ini kalau daging sapi ini masalahnya gelonggongan itu yang jadi masalah. Apa itu belum? Nah, biasanya gini, kalau kita lihat daging sapi ya. Kalau kita lihat daging sapi itu harusnya kalau dipegang tuh kering. Nah, Jadi lihat ibaratnya kayak bukan kering betul ya. iya. Ibaratnya kayak kita megangkan ibu Apa ya? agak-agak basah dikit Ya. tapi kering ya. Kering tapi kalau dipegang basah. Itu daging sapi. Sedangkan kalau daging sapi yang banyakkan minum bisa digelonggong ya biasanya. Itu biasanya untuk meningkatkan berat badan, berat badan. tuh biasanya dikasih minum tuh biasanya dagingnya kalau digantung tuh netes. Iya. Oh. Nah, jadi kadar airnya cukup tinggi. Itu yang pertama. Itu nanti kalau udah seperti itu biasanya dagingnya cepat busuk. Iya, iya. Nah, kalau daging sapi yang masih utuh kan Masih segar, ya. masih segar itu kan Ah. dia lumayan lah bisa bertahan lama. Terus yang kedua juga ketika penyembelihan itu Anda lihat teksturnya, nyembelihnya itu sapi itu kondisinya stres atau enggak. Nah, Oh, ini jadi diperhatikan juga ya kan apa itu kondisi si sapi tersebut Iya, ketika ketika kita menyembelih. melakukan penyembelihan tersebut. Iya. Jadi ketika sapi itu stres, ya itu misalnya habis dibanting, habis apa, nanti efeknya ke daging itu alot. Oh, ternyata Alot. itu ya. Istilahnya atau warnanya jadi terlalu gelap. Nah, jadi atau dan gini ya. Dan juga kadang terlalu kering. Karena gini, kalau hewan itu stres, kalau kita lagi nyembelih, hewan itu mengalami stres, ini darah yang keluar makin banyak. Iya, iya. Ketika darah yang keluar makin banyak, daging itu makin kering. Oh iya. Ya kan? Paham. Nah, Iya.
Sehingga terus ketika daging itu makin kering, apa yang terjadi? Mesti teksturnya makin alot, Keras. makin keras. Ah. Nah itu ya. Oh gitu. Ya, baru tahu saya kan dari. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana ketika hewan itu disembelih atau enggak. Nah itu nanti, wah itu harus khusus itu. Panjang lagi waktunya. Ya, kan? waktunya lah cerita seperti itu. Tapi yang jelas nanti tolong ya, pokoknya warna daging sapi, jangan sampaikan daging sapi dengan daging yang lain ya. Iya. Ada daging sapi, ada daging misalnya campur sama daging kambing kan lebih merah dikit daging sapi, atau misalnya dicampur sama daging yang lain. Kalau di Jawa itu kadang dicampur sama daging babi, ya itu daging babi itu warna putih ya. Itu biasanya penjual-penjualan curang ya kan? Curang itu jangan ya. Betul, jadi daging. Terus yang susu juga gitu ya. Kalau anda beli susu segar, Anda cek dulu susu segar itu. Kalau Anda lihat warna susu putih, Anda belakangnya kasih kertas warna putih. Kalau dia warnanya agak kekuningan, terus agak kekuningan, kemudian teksturnya agak kental, oke lah, nggak masalah, bagus, Sehat. sehat. Kalau misalnya dia warnanya agak kebiruan, pas dicek dengan cahaya, berarti udah kebanyakan air, itu sudah dicampur air. Nah itu biasanya seperti itu. Dan susu itu dia, kalau susu yang murni itu tidak ada rasanya ya, bukan manis ya. Jadi rasanya rasa laktosa itu. Jadi kayak rasa laktosa. Jadi itu bukan rasa gula ya. Bisa kalau dan ini yang salah kaprah. Orang minum susu biar nggak gemuk, padahal biar gemuk ya. Biar gemuk. Susu biar gemuk. Kalau susu yang murni laktosa itu betul-betul tidak bikin gemuk, karena laktosa itu adalah gula yang begitu diminum dia langsung masuk ke metabolisme tubuh dan habis, tidak bisa disimpan, sehingga tidak bikin gemuk. Yang bikin gemuk ketika susu itu dicampur gula. Gulanya itu yang disimpan. Gula yang ada itu kan gula putih, itu kan sukrosa ya. Sukrosa itu yang disimpan, kemudian ketika berlebihan dia disimpan dalam bentuk lemak. Nah itu yang bikin gemuk ya. Jadi selama ini kita salah kaprah ya kan? Ya, ternyata susu yang mengandung gula itu yang buat gemuk. Yang buat gemuk ya, bukan susu yang murni ya. Kalau susu murni dia aman. Iya. Oke. Baiklah, berakhir sudah obrolan santai Ramadan kita pada sore hari ini. Untuk kalian yang telah menyaksikan obrolan kali ini, ikutilah giveaway berupa 2 buah kaos sablon dengan desain tulisan suka-suka kalian. Kaos ini disponsori oleh Kaos PIC, dan juga kami selaku tim mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, Ami Only, Toko Ari, Kaos PIC, dan Leica Official. Juga untuk kalian wajib memfollow Instagram HMI Tanah Laut, Ami Only, Leica Official, dan Kaos PIC. Like sebanyak-banyaknya postingan yang ada di Instagram tersebut. Dan untuk syarat ketentuannya bisa kalian lihat di postingan Instagram HMI Tanah Laut. Saya selaku host Sandi Samudra dan narasumber Kanda Dr. Wari Nugroho izin undur diri dari hadapan para penonton, dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal dan ibadah kita selalu diberkahi oleh Allah dan selalu diberikan semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Salah hilap mohon maaf. Yakusa, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.